Halo semua, ini adalah tempat gue cerita tentang buku yang gue baca yang berjudul Factfulness. Ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Hans Rosling, seorang profesor di bidang kesehatan global. Kali ini kita akan membahas bab tentang naluri terhadap takdir. Jadi, apa itu naluri terhadap takdir? Itu adalah gagasan bahwa nasib suatu kelompok atau seseorang itu ditentukan oleh karakteristik atau sifat-sifat bawaan yang mereka tidak bisa rubah. Seperti misalnya background agama atau background bangsa atau letak geografis gitu ya. Tapi Dr. Hans Rosling ini dia membantah tentang gagasan tersebut. Dia berpendapat bahwa sebenarnya sifat-sifat suatu kelompok itu lebih ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka. Dan dia memberikan banyak contoh di buku ini. Yang pertama adalah contoh tentang bangsa Afrika, di mana selama 60 tahun terakhir ini, ketika buku ini ditulis tahun 2017, ternyata banyak dari negara yang di bagian selatan gurun Sahara Afrika itu yang sudah berhasil menurunkan angka kematian anak lebih cepat daripada Swedia dalam kurun waktu yang sama. Itu artinya apa? Artinya bangsa Afrika pun sebenarnya punya kemampuan yang sama atau lebih untuk bisa meningkatkan kualitas dari hidup masyarakatnya sendiri. Kemudian ada contoh tentang Iran. Contoh tentang Iran ini di mana pada tahun 2017 angka kelahiran per perempuannya itu ternyata sudah lebih sedikit dibandingkan dengan Amerika. Tahun 2017 Iran itu sudah di angka 1,6 anak per perempuan, sedangkan di Amerika sendiri sudah 1,9. Itu pada tahun 1800 keduanya sama-sama 7 anak per perempuan. Tetapi karena di negara Iran itu sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan edukasi tentang seks yang cukup, sampai mereka sendiri itu punya pendidikan seks pranikah yang harus diikuti oleh calon-calon pasangan yang akan membuat keluarga gitu ya. Jadi negara Iran pun sebenarnya punya prestasi yang bisa melebihi negara-negara maju seperti Amerika. Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan naluri terhadap takdir ini? Dr. Hans Rosling ini menyarankan kita dengan 2 tips. Yang pertama itu beranggapan bahwa perubahan yang lambat itu tidak sama dengan tidak berubah. Misalnya, perubahan 1% aja setiap tahun itu sama dengan 2 kali ketika 70 tahun berikutnya itu sudah menjadi 2 kalinya. Misalnya, tahun 2000 itu pendapatan kita gitu ya 1 juta. Ketika tahun 2070 dengan kurs yang sama gitu ya, itu pendapatan kita udah 2 kali lipatnya kalau kita konsisten menambah pendapatan kita 1% per tahunnya. Kemudian kalau misalnya 2% gimana? Kalau 2%-nya itu berarti 70 dibagi 2. Berarti misalnya pendapatan kita itu bisa 2 kali lipat dalam kurun waktu 37 tahun. Kalau misalnya 3%, itu akan menjadi 2 kali lipat dalam kurun waktu 24 tahun. Jadi, jangan underestimate perubahan-perubahan kecil, karena ketika itu diakumulasi secara konsisten, itu akan menjadi sesuatu yang berarti di masa depan. Kemudian adalah
bersiap untuk memperbaharui pengetahuan. Nah, banyak dari penemuan-penemuan baru yang ternyata menghapus pengetahuan-pengetahuan lama. Misalnya, pada tahun 1930 itu Pluto dianggap sebagai sebuah planet di tata surya. Tetapi pada tahun 2006 ternyata Pluto dikeluarin dari kategori sebagai planet. Kemudian dulu ada anggapan bahwa matahari itu mengitari bumi, tetapi karena ditemukan bukti yang baru, ternyata sebaliknya bumi yang mengitari matahari. Dan banyak hal-hal penemuan-penemuan baru yang kita harus bersiap bahwa pengetahuan-pengetahuan lama yang kita pegang itu belum tentu benar mutlak, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kemudian tips yang ketiga adalah mengobrol dengan kakek atau nenek kita. Kenapa? Karena dengan berbicara, ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua, kita tahu bahwa sebenarnya dalam kelompok kita sendiri pun ada pergeseran budaya. Misalnya, kalau untuk kita dengan kakek kita, ketika hubungan anak dengan orang tua, mungkin ketika zaman dulu anak-anak itu jauh lebih menghormati atau tidak bisa dengan leluasa beradu argumen dengan orang tuanya atau berdiskusi dengan orang tuanya. Harus benar-benar mengikuti apa yang mereka perintahkan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata diskusi dengan anak dengan orang tua semakin terbuka di zaman sekarang. Jadi sebenarnya dalam kelompok kita sendiri pun secara perlahan ada perubahan atau pergeseran nilai budaya. Kemudian adalah mengumpulkan contoh-contoh perubahan budaya. Dengan kita tahu banyak contoh budaya-budaya dari kita sendiri atau budaya-budaya orang lain yang berubah. Dari sini kita tahu bahwa ternyata kebudayaan itu tidak bersifat statis, tapi dinamis terus berkembang. Oke, sekian. Terima kasih.